Cek cek. Cek cek. Cek. Cek cek. Bisa kita pasang. Tes. Mbak ya. Mbak. Pada gengsi dipanggil ibu ya. Udah dikirimin materinya ke sini Bu, jadi nanti dia Teman-teman adik-adik yang di sini. Untuk yang ke sini. oh untuk yang di sini. Ya, supaya teman-teman yang di sini yang offline bisa ini. Ya, ya. Sini kamu. Siap Bu. Mm-mm. Strategi digital marketing apa saja? Strategi digital marketing apa saja? SEO, SEO, Google Ads itu apa itu mah? Hmm. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adindaku sekalian, di siang hari ini kita Fakultas Ilmu Komputer berbangga hati karena kita kedatangan tamu dari Telkom Regional 7 Bu. 7. Di samping saya ada Bapak Samsul yang mendampingi. Insya Allah beliau akan menyampaikan sosialisasi tentang Sobi Academy. Sedikit intro, adindaku sekalian, baik yang berada di working space dan juga yang mengikuti acara ini melalui Zoom, bahwa Sobi Academy ini memiliki banyak keuntungan untuk para mahasiswa tentunya, karena nantinya Sobi Academy akan melatih kita mahasiswa untuk profesional di dalam digital marketing. Kenapa penting digital marketing? Karena saat ini ya pemerintah juga sedang menggalakkan kita sudah bisa mampu secara profesional, mampu secara mandiri, ya, mencari nafkah tentunya ya.
nafkah dan tidak tergantung kepada instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan. Jadi sebelum nanti kita pada waktunya lulus menjadi sarjana, kita sudah mampu mandiri secara profesional, menjadi pengusaha-pengusaha di dalam digital marketing. Ini tidak sesuai dengan keilmuan kita ya, baik di bidang informatika maupun juga di keilmuan sistem informasi. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa di sistem informasi ini jauh sangat penting karena target lulusannya adalah menjadi seorang entrepreneur. Ya, jadi apa yang disampaikan sosialisasi dari Sobi Akademik ini sekiranya kita nanti dari pihak fakultas bersama dengan Telkom akan bekerja sama lebih lanjut menjadi partner, sehingga dapat mengantarkan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer untuk mengikuti bootcamp yang nanti bagaimana format bootcampnya, bagaimana prosedur pendaftarannya, bagaimana prosedur seleksinya disampaikan oleh Bapak Samsul. Jadi adik-adik sekalian, sekali lagi Ibu sebagai Wakil Dekan 3 mewakili fakultas sangat berterima kasih karena sudah dipercayakan oleh Telkom Regional 7 untuk mengantarkan insya Allah adik-adik sekalian menjadi profesional-profesional yang mandiri khususnya di bidang digital marketing. Tidak berlama-lama, Ibu membuka acara ini secara resmi dan sekiranya adik-adik sekalian dapat menyimak dengan baik dan nanti akan ditindaklanjuti baik dari pihak Telkom dan juga pihak fakultas untuk memberikan rekomendasi kepada mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang berminat mengikuti bootcamp digital marketing nanti. Sekian pembukaan singkat intro dari Ibu. Langsung saja saya mempersilahkan Bapak Samsul untuk mempresentasikan, mensosialisasikan kegiatan dari Sobi Akademi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh sambil berdiri ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap sivitas akademik Universitas Muslim Indonesia, khususnya untuk Fakultas Ilmu Komputer, khususnya juga teman-teman mahasiswa yang sudah menyempatkan dirinya untuk hadir pada siang hari ini, baik yang hadir secara offline di ruangan ini maupun teman-teman yang ada yang join melalui link virtual Zoom. Kami dari Telkom Regional 7 mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah diberikan kesempatan dan sudah difasilitasi untuk berada di tempat ini untuk melakukan sosialisasi terkait event yang akan kami lakukan di tahun 2023 ini. Seperti yang disampaikan Ibu Wakil Dekan 3 tadi, bahwa untuk event tersebut itu erat kaitannya dengan teman-teman mahasiswa yang memang memiliki passion di bidang digital marketing, memiliki antusiasme tinggi terkait dunia digital marketing. Untuk nama eventnya sendiri itu seperti yang teman-teman bisa lihat di layar monitor maupun yang sudah di share screen di virtual Zoom, itu namanya event Sobi Akademi. Jadi untuk Sobi Akademi ini sendiri, mungkin dari teman-teman yang sudah join di sini mungkin bertanya-tanya, Sobi Akademi itu apa sih sebenarnya? Kalau perlu, kalau boleh kami jelaskan, Sobi itu singkatan ya. Jadi Sobi itu singkatan dari Sobat IndiHome.
Sobat IndiHome itu adalah platform digital channel untuk penjualan IndiHome. Nah, orang-orang yang bergelut di dunia penjualan IndiHome tersebut melalui channel tersebut itu kami singkat dengan nama Sobi. Nah, untuk Sobi Academy sendiri itu adalah program bootcamp yang digagas oleh teman-teman di Telkom Regional 7, yang mana itu diperuntukkan untuk teman-teman mahasiswa atau mahasiswi yang ada di wilayah Makassar dan sekitarnya yang memang memiliki ketertarikan di dunia digital marketing. Dan untuk event Sobi Academy sendiri ini itu mengusung tema yang inovatif digital leader. Yang inovatif digital leader ini harapan kami ketika teman-teman bergabung di event Sobi Academy, itu teman-teman nantinya akan diciptakan menjadi seorang profesional digital marketer. Dan nantinya di kemudian hari bisa jadi teman-teman yang sudah join di sini itu bisa menjadi digital leader. Digital leader itu yang bisa memanfaatkan semua teknologi untuk di dunia digital menuju era profesionalisme. Jadi itu adalah misi utama kami sampai kami di Telkom Regional 7 itu mengadakan event Sobi Academy. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, baik yang hadir offline maupun yang join di virtual Zoom, ini ketika teman-teman join Sobi Academy, ada beberapa benefits yang kami tawarkan atau yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman sekalian itu join di Sobi Academy. Karena kami berada di Telkom Regional 7, jadi yang kami tawarkan itu 7 manfaat utama ketika teman-teman join di Sobi Academy. Yang pertama pastinya itu untuk upgrade knowledge. Jadi ketika teman-teman sudah join di Sobi Academy, otomatis teman-teman untuk pengetahuannya tentang digital marketing itu akan bertambah. Dari sebelumnya mungkin teman-teman itu masih belum tahu bagaimana sih caranya menjadi profesional digital marketer, apa yang harus dilakukan, strategi apa yang harus kita lakukan supaya bisa menjadi profesional digital marketer. Itu semuanya akan teman-teman bisa dapatkan di Sobi Academy. Kemudian yang manfaat yang kedua, digital expert mentoring. Nah, teman-teman ketika join Sobi Academy itu tidak serta-merta teman-teman cuma join tok di event tersebut. Jadi kami di Telkom Regional 7 itu akan memandu, akan mementoring teman-teman sampai dengan teman-teman itu bisa untuk melakukan campaign digital marketing. Jadi nantinya ketika teman-teman join itu akan dibantu, akan dikawal pertama dengan expertnya sendiri. Jadi kami akan mengundang expert profesional digital marketer yang cukup terkenal di Makassar. Kemudian nanti setelah perjalanan bootcampnya sendiri itu teman-teman akan dipandu oleh kakak-kakak dari Telkom Regional 7 yang mana memang dalam kesehariannya itu di dunia kantor itu memang tugas utamanya untuk mengawal digital marketing Telkom Regional 7. Kemudian upgrade skill. Nah, untuk upgrade skillnya ini mungkin kami lebih concern untuk memfokuskan ke arah soft skillnya teman-teman. Jadi kami akan melatih teman-teman bagaimana caranya marketing communication, bagaimana caranya membuat konten marketing yang menarik sehingga sehingga orang di luar sana itu bisa tertarik dengan campaign yang kita lakukan. Jadi semuanya itu kami bekali di Sobi Academy kali ini. Kemudian dari segi marketing skillnya sendiri itu kita bantu juga. Marketing skillnya itu termasuk bagaimana caranya melakukan posting di sosial media, bagaimana caranya meng-create konten yang tepat, kemudian beberapa skill dan beberapa juga panduan untuk melakukan digital marketing yang baik dan benar. Dan untuk yang kelima, benefit yang kelima itu setelah teman-teman join di Sobi Academy, itu teman-teman akan diberikan sertifikat. Jadi itu akan diberikan sertifikat yang memang itu langsung ditandatangani oleh Bapak Eksekutif Vice President Telkom Regional 7. Nantinya sertifikat itu mungkin akan sangat berguna kepada teman-teman sekalian ketika misalnya teman-teman sekalian itu melamar di suatu pekerjaan, di suatu instansi atau di suatu perusahaan, itu akan menjadi nilai plus bagi teman-teman jika misalnya bisa menunjukkan ini loh saya punya sertifikat bahwa saya pernah melakukan
bootcamp di Telkom Indonesia, di Telkom Regional 7. Pasti itu akan menjadi nilai plus dan akan menjadi pertimbangan nantinya ke setiap perusahaan atau ke setiap instansi untuk merekrut teman-teman di sini. Tunggu. Apa? Diresti. Ya maaf, ini ada mungkin kesalahan teknis. Mohon ditunggu sebentar. Oke, jadi mungkin teman-teman dari beberapa benefit yang kita sampaikan tadi, mungkin teman-teman sudah punya gambaran ini loh keuntunganku ketika bergabung di Sobi Academy. Jadi mungkin nantinya itu bisa jadi pertimbangannya teman-teman untuk mencoba untuk men-challenge dirinya mendaftar di Sobi Academy yang inovatif digital leader. Oke, mungkin kita lanjut ke benefit yang keenam, itu intensif program. Jadi nantinya output dari Sobi Academy ini itu akan melahirkan peserta terbaik yang mengikuti Sobi Academy dengan beberapa kriteria penilaian. Nah, untuk reward yang didapatkan atau yang kami tawarkan di Telkom Regional 7, itu kami tawarkan kesempatan magang selama 2 bulan di Telkom Regional 7. Jadi itu akan kami tawarkan kesempatan magang yang mana kesempatan tersebut itu tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan tersebut, apalagi magang di tempat seperti Telkom Regional 7 kayak gitu. Jadi kami memfasilitasi teman-teman semua untuk mendapatkan pengalaman terbaik di tempat yang terbaik. Kemudian benefit yang berikutnya, selain kami tawarkan program magang, kami juga akan memberikan educational fee atau biaya pendidikan ketika teman-teman terpilih menjadi peserta terbaik yang mengikuti Sobi Academy yang inovatif digital leader. Jadi untuk total hadiahnya itu ada puluhan juta rupiah yang akan diberikan kepada top 3 tim terbaik yang mengikuti Sobi Academy. Next. Nah, saat mengikuti Sobi Academy, apa sih yang akan kita kembangkan di Sobi Academy itu? Jadi ada 3 aspek yang akan kita kembangkan di Sobi Academy. Yang pertama itu untuk skill digital marketingnya sendiri. Yang kedua itu adalah omnichannel. Kemudian yang ketiga itu ada sales. Nah, mungkin pada kesempatan ini kita jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Untuk di digital marketing, itu teman-teman akan dibekali atau akan diajarkan mengenai strategi and planning untuk digital marketing. Jadi untuk strategi and planningnya itu teman-teman akan diajari bagaimana caranya menyusun strategi dalam membuat konten di konten digital marketing. Bagaimana konten itu dibuat supaya konten tersebut menarik dan bisa menarik perhatian audiens untuk bisa berlangganan atau untuk bisa membeli produk yang teman-teman tawarkan via digital. Kemudian social media ads. Jadi teman-teman juga akan diajarkan bagaimana caranya membuat campaign di sosial media seperti sosial media TikTok, Instagram, kemudian ada juga di Google Ads, ada di SEO. SEO itu Search Engine Optimization. Jadi ketika teman-teman misalnya nge-googling, cuman ngetik IndiHome, itu akan muncul websitenya teman-teman di situ. Jadi itu namanya SEO, Search Engine Optimization. Kemudian digital marketing analytics. Jadi ketika teman-teman sudah merilis ads atau campaign, itu teman-teman juga secara tidak langsung akan dibekali bagaimana caranya untuk menganalisa efektivitas dari campaign yang sudah teman-teman rilis di sosial media ataupun yang sudah teman-teman rilis di
social media ads-nya sendiri. Jadi akan teman-teman mungkin diajari bagaimana caranya waktu posting yang tepat, bagaimana karakter pelanggannya teman-teman sendiri sejauh ini yang setelah iklannya itu diposting, kebanyakan yang klik iklannya itu karakter pelanggannya seperti apa, umurnya berapa, kebutuhannya seperti apa, itu semuanya akan ditawarkan di situ, akan dijelaskan. Kemudian konten marketing. Nah, nantinya kan untuk Sobi Academy ini secara tidak langsung itu akan memasarkan produk IndiHome. Jadi teman-teman itu tidak dibiarkan secara langsung untuk melakukan campaign begitu saja. Jadi kami akan membekali teman-teman itu brand guideline. Jadi dalam menjual IndiHome itu kita tidak boleh sembarangan. Itu kita punya brand guideline yang diberikan langsung dari nasional. Jadi itu nanti akan menjadi buku panduannya teman-teman agar campaign untuk IndiHome yang dihasilkan oleh teman-teman itu bisa sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Telkom Indonesia. Kemudian yang berikutnya itu akan diajarkan mengenai omnichannel. Omnichannel ini maksudnya di sini seperti ini teman-teman. Jadi untuk omnichannel itu adalah penggabungan channel marketing, baik itu digital channel maupun konvensional. Jadi orang-orang yang bergelut di omnichannel ini memasarkan produknya itu dengan dua cara sekaligus. Dia pasarkan secara konvensional, kemudian dipasarkan juga melalui digital marketing. Yang diajarkan di sini adalah affiliate marketing. Affiliate marketing di sini mungkin kalau penjelasan secara umumnya, ketika kita mempunyai produknya itu kita semacam menyewa influencer, yang mana influencer tersebut itu kita rasa bisa menarik lebih banyak massa untuk melihat atau membeli produknya kita, itu yang namanya affiliate. Nah, untuk bekerja sama dengan influencer tersebut itu kita butuhkan skill juga, bagaimana caranya menjalin komunikasi yang baik, bagaimana caranya nantinya untuk pendekatannya kita ke influencer tersebut, bagaimana kita mendeliver materi iklannya kita supaya bisa influencer tersebut itu mengerti juga keinginan kita itu seperti apa, kayak gitu. Kemudian online to offline marketing. Jadi ini untuk seperti yang saya sampaikan tadi, kalau omnichannel itu artinya kita melakukan marketingnya itu di dua arah, digital dan konvensional. Nah, saat teman-teman misalnya untuk digital kan sudah dijelaskan tadi bahwa melalui campaign ads, melalui iklan-iklan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ini kita berjualan secara konvensional, itu ada lagi beberapa aspek yang harus dipelajari. Misalnya marketing communication, bagaimana kita caranya mendeliver materi atau jualannya kita supaya pelanggan itu tertarik untuk membeli atau berlangganan jasa kita. Nah, yang terakhir itu kita akan diajarkan sales strategi and planning. Jadi untuk penjualan IndiHome itu ada beberapa strategi yang perlu diterapkan. Misalnya saja yang perlu diketahui bersama bahwa tidak semua untuk wilayah di Telkom, maksud kami tidak semua wilayah di Indonesia itu memiliki atau dibekali atau memiliki jaringan IndiHome. Jadi mungkin itu akan bisa teman-teman diajarkan mempeta-petakan wilayah-wilayah mana saja yang bisa teman-teman sasar untuk melakukan campaign sales, begitu. Kemudian sales manajemennya juga itu diajarkan, bagaimana teman-teman mengelola baik itu dari resource-nya sendiri maupun dari fee-nya sendiri, bagaimana caranya teman-teman mengelola campaign-nya yang benar dan bisa menjadi tepat sasaran. Next. Nah, semua yang saya sampaikan tadi, baik itu cara untuk digital marketing, kemudian omnichannel, dan juga sales, semuanya itu ketika teman-teman join Sobi Academy ini akan diajarkan langsung atau materinya akan diberikan langsung oleh dua orang profesional digital marketing yang cukup terkenal di Makassar. Yang pertama itu Muhammad Fakih Faturrahman, mungkin teman-teman sering temui juga di Instagram, tapi itu kita lebih kenal dengan sebutan Dem Fakih ya.
Jadi ini seorang profesional praktisi digital marketing, kemudian dia juga sebagai coach, mentor, dan trainer bersertifikat BNSP yang berpengalaman mengajar ribuan jam pada kelas seminar, pelatihan, dan workshop. Jadi memang Daim Fakih ini memang cukup terkenal di Makassar, dan materi yang diberikan itu memang materi yang fresh, yang bisa teman-teman pelajari itu istilah kata dari nol. Jadi diajarkan bagaimana caranya berkampanye dari awal bagi seorang digital marketing pemula. Kemudian yang kedua yang cukup terkenal juga di Makassar itu namanya Iksan Bangsawan. Jadi untuk Iksan Bangsawan ini adalah kreatif teknologis dan content creator, kemudian founder juga dan CEO dari Skena, sebuah kreatif digital agency yang beroperasi di Jakarta dan Makassar. Jadi kalau Ihsan Bangsawan ini juga cukup terkenal baik di Instagram maupun YouTube melalui konten-konten digital marketingnya. Beberapa juga ada tips dan trik yang biasa Ihsan Bangsawan ini share di feeds atau di story Instagramnya. Jadi kami rasa dua speakernya ini atau dua expertnya ini adalah memang betul-betul orang-orang yang berpengalaman dan kompeten untuk menjelaskan terkait digital marketing. Untuk semuanya ini kami akan konfirmasi kembali untuk jadwal fixnya. Kalaupun misalnya nanti jadwal yang sudah kami tentukan ternyata keduanya ini berhalangan atau ada jadwal lain, itu akan kami solusikan dengan mencari digital marketer yang lain atau coach yang lain yang tidak jauh berbeda dengan dua orang ini. Next. Nah, yang selanjutnya selain dua orang digital expert yang tadi, selama periode bootcamp itu teman-teman akan dibimbing atau akan dimentoring oleh kakak-kakak yang memang secara keseharian di Telkom Regional 7 itu mengawal terkait digital marketing. Jadi orang-orang ini nanti akan memfasilitasi teman-teman setiap kebutuhannya teman-teman saat melakukan bootcamp itu bisa dikoordinasikan ke 8 orang ini. Next. Nah berikut mungkin teman-teman dari penjelasan tadi kalau misalnya dari teman-teman itu tertarik untuk bergabung di Sobi Academy, berikut kami jelaskan terkait syarat dan ketentuan untuk mendaftar Sobi Academy-nya sendiri. Nah yang pertama itu peserta merupakan tim yang beranggotakan 3 orang dengan status mahasiswa aktif dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kota Makassar dan sekitarnya. Jadi bentukan untuk Sobi Academy ini adalah tim yang berisi 3 orang. Nantinya tim 3 orang itu akan berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama untuk menyukseskan di event Sobi Academy ini. Kemudian untuk usianya itu berusia 17 sampai dengan maksimal 23 tahun. Jadi ini mungkin teman-teman yang hadir di sini ataupun teman-teman yang join di Zoom itu kayaknya masih masuk ya 17 sampai 23. 17 sampai 23 tahun. Kemudian yang berikutnya itu Sobi Academy ini terbuka untuk teman-teman dari berbagai jurusan. Jadi ini tidak membatasi mau jurusan apapun, itu semuanya bisa bergabung di Sobi Academy. Keempat, tentunya yang bergabung di Sobi Academy itu harus memiliki inisiatif yang tinggi, kemudian komunikatif, serta memiliki keinginan yang kuat untuk terus belajar. Jadi orang-orang yang memang memiliki passion di bidang marketing yang mau belajar digital marketing itu dari nol sampai dengan mahir itu sangat dipersilahkan untuk join di Sobi Academy ini. Yang kelima, setelah teman-teman misalnya sudah daftar, sebagai pengganti CV-nya teman-teman, kami meminta teman-teman yang join itu untuk membuat video profile dari 3 orang anggota timnya ini, yang mana video tersebut itu menceritakan apa sih motivasinya teman-teman untuk join di Sobi Academy. Kemudian disertai juga perkenalannya dirinya teman-teman, asalnya teman-teman, umurnya berapa, statusnya seperti apa, itu semuanya dijelaskan di situ di videonya. Nah videonya itu kami harapkan dibuat sekreatif mungkin, sebagus mungkin
sesuai dengan imajinasinya teman-teman, yang terbaik lah dari teman-teman. Nah, untuk persyaratan video profilnya, durasi videonya itu yang dibuat maksimalnya 5 menit saja. Jadi harus diperhatikan juga pembuatan videonya itu maksimal 5 menit. Kemudian video yang dibuat boleh sesuai dengan karakteristik dan kreativitas masing-masing peserta. Seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman bebas mengekspresikan pikirannya, imajinasinya dalam membuat video tersebut. Yang ketiga, videonya itu harus tidak mengandung unsur sara. Lagi ini Telkom Regional 7 yang mana itu BUMN, otomatis kita sangat menjunjung atau sangat tidak mentolerir sara ini dalam videonya teman-teman. Jadi tidak boleh mengandung unsur sara. Kemudian yang keempat itu peserta dapat menggunakan kamera handphone, kamera saku, kemudian kamera profesional atau jenis kamera lainnya dalam memproduksi video. Jadi untuk kameranya sendiri atau alat yang digunakan diperbolehkan sebebas apapun teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merasa dengan handphone itu sudah cukup, dipersilahkan. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa aku mau pakai kamera deh, kalau misalnya untuk membuat video, itu juga silahkan. Jadi dibuat sebagus mungkin untuk video profilnya. Nah, untuk video profilnya sendiri itu silahkan di-upload. Jadi setelah teman-teman daftar untuk Sobi Academy, video profilnya itu langsung di-upload di link telkomkti.net/video profile garis datar Sobi Academy. Jadi itu untuk videonya silahkan diupload di link tersebut. Kalau teman-teman juga buka untuk link pendaftarannya, itu sudah diarahkan ke link ini. Jadi nanti di situ ada keterangan untuk upload video, silahkan klik link di sini. Jadi nanti akan diarahkan ke link ini. Dan untuk batas pengumpulan videonya itu sama dengan batas pendaftaran Sobi Academy-nya. Jadi sampai dengan tanggal 28 April 2023. Next. Nah, berikut ini adalah timeline-nya. Timeline untuk event Sobi Academy. Jadi untuk periode registrasinya ini seperti diketahui bersama bahwa sudah berjalan dari tanggal 31 Maret sampai dengan tanggal 28 April 2023. Nah, di tanggal 28 April 2023 itu kami akan mengumumkan peserta atau tim yang berhasil lolos untuk mengikuti bootcamp Sobi Academy. Nah, di tanggal 2 sampai dengan 3 Mei 2023 itu namanya onboarding partisipan. Jadi pesertanya itu sudah didaftarkan atau sudah terdaftar sebagai peserta Sobi Academy dan akan mengikuti onboarding partisipan itu yang ada digital expertnya, Deim Fakih dan Iksan Bangsawan, itu selama 2 hari di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023. Kemudian berikutnya itu ada di tanggal 4 sampai 13 Mei 2023 itu akan dilakukan mentoring digital marketing. Jadi itu di tanggal tersebut itu teman-teman akan diajarkan bagaimana caranya membuat konten digital marketing dan nantinya itu akan dimentoring oleh teman-teman dari Telkom Regional 7. Jadi di tanggal 4 sampai 13 Mei itu adalah mentoring digital marketing. Kemudian untuk mentoring omnichannelnya itu di tanggal 14 sampai dengan 20 Mei 2023. Kemudian untuk mentoring salesnya itu di tanggal 21 sampai dengan 28 Mei 2023. Kemudian yang terakhir itu ada di tahapan graduation day. Nah, untuk di graduation day-nya itu adalah semacam awarding day yang diperuntukkan untuk 3 peserta terbaik. Jadi semua tim yang berkompetisi di Sobi Academy itu akan diundang di graduation day sekaligus pengumuman 3 tim terbaik yang mengikuti Sobi Academy. Next. Nah, untuk peserta terbaik pertama yang mengikuti event Sobi Academy itu akan mendapatkan rewards uang tunai 6 juta rupiah, kemudian akan mendapatkan juga plakat, kemudian akan mendapatkan sertifikat,
Dan yang seperti yang saya jelaskan tadi bahwa akan mendapatkan kesempatan magang di Telkom Regional 7 selama 2 bulan. Peserta terbaik kedua itu akan mendapatkan uang tunai Rp4.500.000, kemudian ditambah plakat dan sertifikat. Kemudian peserta terbaik ketiga itu akan mendapatkan uang tunai Rp3 juta, kemudian plakat dan juga sertifikat. Jadi demikian untuk reward yang teman-teman bisa dapatkan ketika join Sobi Academy yang Inovatif Digital Leader. Jadi teman-teman, setelah penjelasan yang kami sampaikan tadi, kalau misalnya dari teman-teman yang hadir di sini maupun teman-teman yang sudah join di live via Zoom, kalau misalnya tertarik untuk mendaftar Sobi Academy, silahkan daftar sekarang juga di telkomkti.net/Sobi Academy. Next. Oke, teman-teman sekalian yang sudah join offline maupun yang sudah live di virtual Zoom, kami rasa untuk sosialisasi terkait event Sobi Academy sudah cukup. Mungkin dari teman-teman yang hadir di tempat ini ataupun yang join di Zoom, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, kami persilahkan. Ya, silakan Mas. Iya, langsung. Boleh. Ya, baik. Terima kasih Mas Firdaus. Jadi untuk mentoringnya sendiri itu akan dilakukan via online. Jadi kami juga sudah pertimbangkan hal tersebut. Khawatirnya mentoring itu bisa mengganggu jadwal kegiatan kuliah teman-teman mahasiswa. Jadi untuk jadwalnya itu kami kembalikan lagi ke teman-teman mahasiswa. Yang jelasnya untuk periode mentoringnya itu atau untuk cara mentoringnya akan dilakukan secara online. Kayak gitu. Iya, boleh. Ya. Ya. Satu video saja Mas untuk menghasilkan. Jadi di satu video itu sudah bisa menceritakan semua terkait motivasinya apa, perkenalan dirinya dari tiga anggota timnya itu. Ya. Iya, dalam videonya itu bisa kan di take 3 orangnya sekaligus kayak gitu. Iya, bergantian. Ya, filenya cuma 1. Ada lagi teman-teman yang join Zoom atau yang ada di hadir secara offline? Mungkin yang kenapa gini? Iya. Langsung kusebut kan ini? Oke. Jadi teman-teman ayo secepatnya bertanya, karena yang bertanya ini kami akan memberi gimmick. Jadi setiap orang yang bertanya itu akan mendapatkan saldo link aja Rp50.000 untuk 3 penanya pertama. Ayo buruan. 5. Iya, tiga penanya pertama ya. 3 penanya pertama itu akan mendapatkan saldo link aja Rp50.000 untuk 3 orang penanya pertama. Ya, tadi sudah Mas Firdaus sudah dapat 50.000. Ayo, buruan. Ayo yang join di sini. Ini nanti 50.000-nya didonasikan ya, Bu? Ya, baik. Menarik, Pak Samsul, terima kasih. Nah, kebetulan saya di bidang kemahasiswaan, Yep. terkadang juga mendapatkan curhatan dari mahasiswa. Setelah menjalankan program magang, apakah mahasiswa ini yang selesai melaksanakan program magang boleh diberikan rekomendasi
untuk bisa ikut dalam proyek-proyek lainnya dari Sobi Academy. Baik. Karena kami sendiri biasanya sebisa mungkin mahasiswa kami ini ilmunya nggak terputus. Setidaknya mereka juga bisa mengabdi baik di Sobi Academy ataupun di Telkomnya Telkomnya sendiri. Seperti itu. Semakin banyak mereka, karena kalau umpamanya magang 2 bulan, saya rasa itu belum cukup iya. untuk mereka bisa mengasah profesionalismenya. Jadi apakah ada program lainnya setelah magang ini supaya betul-betul mahasiswa ini bisa mandiri atau setidaknya ada pendampingan kembali supaya usaha-usaha dalam digital marketing mereka itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi mereka betul-betul siap secara mandiri dan profesional. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bantu jawab, Mbak? Ya. Izin menjawabnya Bu, saya perwakilan dari Telkomnya. Kalau untuk rekomendasi untuk proyek apa ya Bu? Ya, kalau rekomendasi dari proyek mungkin tergantung dari pihak Telkomnya aja mempercayakan pada proyek apa. Apakah mau disinkronisasikan dengan digital marketingnya atau seperti apa? Setidaknya apa yang ilmu yang sudah mereka dapatkan di Sobi Academy ini betul-betul mereka bisa implementasikan secara mandiri. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya belum ada apa ya Bu, rekomendasi atau hubungan langsung Telkom dengan mahasiswa. Jadi belum ada memang program itu seperti itu. Nah, Sobi Academy ini baru pertama di Telkom Regional 7 di wilayah HDI. Nah, mungkin kalau misalnya kita ada event lanjutan, mungkin Sobi Academy Batch 2 itu bisa nanti kita inisiasi dari awal tuh mungkin Sobi Academy untuk ini. Kedepannya mungkin hasilnya ya magang mungkin waktu lebih lama Kak, atau rekomendasi untuk apa namanya kerja praktek di Telkom itu bisa. Saya welcome banget Ibu. Mungkin misalnya dari ininya ada inisiasi proyek yang ingin berkaitan dengan IndiHome, mungkin secara penjualannya bisa kita adakan. Sebenarnya welcome Bu, tapi untuk sekarang inisiasi proyek terbaru itu yang terbaru itu masih Sobi Academy. Baik, terima kasih Mbak. Satu lagi boleh ya? Boleh, Bu. Baik, mahasiswa kami ini alhamdulillah sangat proaktif mengikuti kegiatan-kegiatan kreativitas kewirausahaan. Nah, yang biasanya terkendala di mahasiswa kami ini adalah mencari peluang mitra. Ya, mereka punya produk, mereka akan menghasilkan suatu produk, tetapi salah satu yang paling sering menjadi kendala adalah kami tidak punya link untuk diimplementasikan. Mitranya nggak punya. Nah, apakah boleh dimediasi nantinya? Khususnya ini kami dari Prodi Sistem Informasi, mereka ini kan biasanya menghasilkan startup apps. Tetapi kendalanya adalah nggak tahu diimplementasikannya ke mitra yang mana. Itu mungkin hubungannya keterkaitan dengan pertanyaan saya tadi yang pertama. Kalau ada program lanjutan dari Sobi Academy, setidaknya mungkin mahasiswa kami ini bisa mengimplementasikan karya mereka. Lalu kami mendapatkan bantuan kemitraan supaya produk dari digital marketing mereka bisa berjalan dengan baik. Jadi di Telkom itu ada sebenarnya program yang kita memberikan bantuan untuk kalau sekarang udah bilang tuh UMKM ya Bu. Tapi untuk startup itu ada Bu. Saya lupa nama eventnya. Jadi kita mendonasikan dan memberikan bantuan kepada tim-tim startup
yang bisa kita kolaborasikan dengan produk kita secara umumnya. Tapi terkhususkan misalnya startupnya mungkin menjual apa namanya, menjual tanaman padi begitu secara online, nanti bisa kita bantu untuk inisiasi startupnya itu gitu, untuk developnya gitu. Itu ada sih Bu. Nanti kalau misalnya ada program itu saya share ke Ibu ya atau ke Mbak Yuli, itu ada sebenarnya nanti diseleksi, akan ada presentasi juga, pitching begitu. Nanti teman-teman bisa dinantikan dan tim-tim yang terbaik itu nanti akan diakuisisi oleh platform, dan si owner dari tim ini juga akan diakuisisi, akan masuk ke platform. Itu ada sebenarnya nanti. Mungkin karena masih lebih lebih booming di daerah Jawa, jadi daerah Kalimantan kalau itu belum terlalu kalau ada tim-tim yang ikut gitu. Tapi sebenarnya ada. Semoga nanti lanjutannya bisa disosialisasikan. Karena kami ini mahasiswa kami ini sangat berpotensi besar sekali. Cuman sayangnya itu sekali lagi mereka nggak punya medianya mau kemana. Ya, di internal kami di UNI juga sudah mencoba membuat program kompetisi untuk startup, tetapi sekali lagi akan mandek di implementasinya. Ada kompetisi KBRI mahasiswa tingkat Kemendikbud itu sampai expo nasional, tetapi kami jarang sampai mendapatkan juara karena terkendala nggak punya kemitraan. Jadi mungkin siapa tahu ada yang disampaikan tadi, program dari Telkom sendiri untuk bisa disinkronkan dengan beberapa kegiatan kami di Fakultas Hukum. Terima kasih Mbak. Udah cukup Bu? Adik-adik yang join Zoom, siapa tahu ada pertanyaan satu lagi. Mungkin ada pertanyaan di kolom komentar. Silahkan, kalau malu-malu bertanya silahkan ketik aja di kolom komentar, nanti dibacakan oleh operator. Lumayan dapat subsidi 50.000. kalau dapat pengiriman tuh gitu Bu, kita bagi-bagi duit gitu. Yang penting Ya, alhamdulillah. Ibu sudah dapat 100.000 nih. Nah, yang bertanya Ibu alihkan 100.000-nya Ibu ke yang operator. Ada pertanyaan? Mas Neko? Ya, silahkan. Tapi ini cuma satu ya Mas. Kalau orangnya sama, baik, terima kasih atas keterangannya. Pertanyaan saya juga di persyaratan anggota itu maksimal 3 atau minimal 3? Artinya bisa 1 atau 2 orang begitu? Maksimal 3, harus 3 orang. Harus 3? Iya, harus 3 orang. Iya, minimal. Harus 3 Bu, harus 3 orang, minimal 3. Pokoknya harus, nggak ada minimal 3 orang. Jadi itu harus 3 orang. Harus 3 orang Mas. Itu saja, terima kasih. Iya. oh iya sedikit lagi. Apa tadi saya mohon maaf kalau terlewatkan. Apa ada nggak spesifikasi sendiri di bidang mana untuk digital marketingnya ini yang bisa dijangkau oleh mahasiswa? Apakah hanya di bidang industri IT atau bisa masuk ke multidisiplin, masuk ke kesehatan atau masuk ke pertanian atau gimana? Ya karena biasanya juga mahasiswa akan bertanya seperti itu. Kami di Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Ibu adik-adik sekalian, setiap kegiatan kemahasiswaan seperti ini kami upayakan bisa disinkronkan langsung dengan tugas akhir skripsi. Jadi kegiatan magangnya, bootcampnya itu bisa mereka
gunakan sebagai batu loncatan untuk menyempurnakan rencana risetnya ke depan. Jadi ketika mereka waktunya tiba untuk skripsi, mereka sudah memiliki produk yang setidaknya sudah diimplementasikan. Jadi kami ada juga program non skripsi, Bapak Ibu, mahasiswa itu ketika sudah memiliki produk yang sudah diimplementasikan dan juga sudah diimplementasikan dalam hal ini sudah digunakan oleh suatu instansi minimal 1 tahun, maka mereka bebas skripsi. Nah, itu yang kami canangkan di 1 tahun terakhir ini, sehingga mereka biasanya berlomba-lomba memanfaatkan kegiatan-kegiatan bootcamp, kegiatan magang ini untuk mereka meriset dari awal untuk menciptakan produk, sehingga riset skripsi mereka bisa aman, gitu. Nggak perlu lagi melakukan atau melaksanakan ujian skripsi. Oke, mungkin izin jawab ya Bu. Jadi untuk di Sobi Academy sendiri ini yang kami ajarkan itu untuk digital marketing secara umum. Namun khusus untuk event kali ini untuk Sobi Academy terkait produknya itu memang sudah ditentukan dari Telkom Bu. Jadi produk yang akan nantinya dipasarkan itu adalah produknya kami di Telkom. Ya, jadi untuk produknya itu karena Telkom pasti yang berkaitan dengan IndiHome Bu. Namun untuk implementasinya sendiri, untuk ilmu yang teman-teman dapatkan setelah join di Sobi Academy, itu bisa digunakan untuk penjualan atau untuk digital marketing di bidang yang lainnya. Jadi itu bisa mencakup semua bidang. Tapi khusus untuk Sobi Academy, yang untuk produknya itu sudah ditetapkan yaitu IndiHome. Mungkin pertanyaan terakhir ya untuk 3 orang ya. Iya, pertanyaan terakhir. Masih ada yang mau bertanya? Yang di belakang, yang lagi pusing memikirkan skripsinya? Oh, yang di belakang skripsi. Ya, kalau yang suka merenung-merenung, Iya. itu berarti sudah masuk tahun terakhir, Bapak Ibu. Gak mau healing Kalau ke. yang berputih, ini biasanya mahasiswa baru. Yang masih iya. meraba-raba, saya ilmunya apa nih? Iya, iya. Ada ya? Silakan, sebentar saya bacakan. Iya, dari Taufik Hidayat. Oke, Taufik Hidayat dicatat Mas Neko. Halo, Mas Neko. Jadi saya nggak baca halomin ya. Halo Mas Neko, mau nanya, apa boleh timnya bisa lintas kampus? Misalnya 1 orang dari kampus UNI dan 1 lagi dari kampus selain UNI. Dan apakah pendaftarannya berbayar atau gratis? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Taufik ya namanya. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk pertanyaannya apakah untuk anggota timnya itu bisa dari lintas kampus? Sebenarnya untuk di awal itu kami gagasnya itu dengan kampus yang sama. Tapi khusus untuk Mas Taufik nih itu bisa untuk semua. Jadi kalau misalnya dari 3 anggota itu berasal dari kampus yang berbeda itu diperbolehkan. Iya, selama itu ada di Makassar, karena kan memang persyaratannya itu untuk mahasiswa-mahasiswi yang ada di Makassar dan sekitarnya. Kemudian pertanyaan berikutnya itu apakah pendaftarannya itu berbayar atau gratis? Jadi ini pendaftarannya itu gratis 100%. Jadi teman-teman itu tidak perlu membayar, bahkan untuk kampanye itu kan sebagaimana yang kita ketahui Bu, kampanye itu membutuhkan budget sendiri. Nah, untuk budgetnya itu sudah disiapkan dari Telkomnya. Iya. Jadi itu sudah disiapkan untuk budgetnya. Jadi teman-teman tidak perlu pusing memikirkan nantinya untuk campaign itu biayanya dari mana. Itu sudah kami siapkan semua Bu. Oke, mungkin itu sudah menjawab pertanyaannya Mas Taufik. Iya, terima kasih Pak Samsul. Jadi sekali lagi adinda sekalian, yang diutamakan adalah timnya itu satu kampus yang sama.
Ya. Mungkin ada pertanyaannya begini Pak Samsul, satu kampus yang sama apakah boleh dari lintas fakultas? Ya, Bebas, boleh bebas. ya, bebas Boleh, ya. boleh. Nah, seperti itu ya Taufik ya, siapa tahu punya bestie Iya. di fakultas lain mau join, silahkan ya, sama-sama mendaftar. Nah, lintas fakultas diperbolehkan. Kalaupun mau lintas universitas, mungkin itu masih second opinion. Iya, betul, Bu. Ya, tidak dibolehkan tetapi belum direkomendasikan. Iya, Nah, betul. begitu istilahnya ya. Untuk pendaftaran semuanya free, hidupnya selama di camp juga free, nggak bakal dikasih puasa, Pasti Bu, pasti. pastinya insya Allah terjamin. Telkom gitu loh, IndiHome gitu loh. Nah silahkan ya, manfaatkan peluang yang sudah ada. Sobi Academy sudah masuk di beberapa kampus Pak Samsul. Untuk Sobi Academy sendiri sih Bu, ini baru di UMI sendiri yang pertama. Sementara di Unismu dan Unhas itu kami baru mengajukan permohonan. Tapi mungkin karena ini mengingat besok sudah libur lebaran, iya jadi mungkin akan diatur ulang di reschedule untuk jadwalnya. Nah kesempatan 2 pekan libur lebaran ambil kuotanya. Jangan sampai diambil kuota dari universitas lain. Nah gitu ya. Siapa tahu pakai kuota. Jadi ambil kesempatannya segera mendaftar bersama-sama. Oke, selagi free. Iya Bu, karena tadi udah sempat disinggung masalah kuotanya ya Bu. Jadi untuk Sobi Academy sendiri ini untuk kuotanya itu kami hanya mencari 30 tim. Nah, Ya, jadi kami hanya mencari 30 tim. 30 tim. Untuk 3 universitas berarti kalau banding-bandingin berarti 10 UMI, 10 UNM, 10 UNHAS. Jadi kita ambil ya, selagi Sobi Academy belum sosialisasi, kita ngambil 70%-nya. Amin. Ya. Ayo semangat mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UNI. Baik, ada lagi pertanyaan? Jadi hanya 30 tim untuk tahun 2023. Ya, betul Bu. Ya. Seluruh regional Makassar. Oh, panjang pertanyaan selanjutnya. Wah, tunggu. Ambil napas dulu sayanya. Assalamualaikum. Adik saya izin bertanya, Ibu, tapi saya mohon maaf sebelumnya karena pernyataan saya di luar pembahasan dari materi yang dijelaskan. Baik. Tapi apa yang saya tanyakan berkaitan dengan Telkom. Wah, jangan sampai masalah Komplain gangguan. komplain ini. Nah, keluar dari Sobi ini. Gak apa-apa ya Pak Samsul ya? Boleh ya? Boleh. Boleh, oke. Pertanyaan saya, bagaimana cara menangani penanganan Telkom di saat listrik itu mati? Wah, si Mbak yang jawab ini bukan Pak Samsul. Dan mengakibatkan jaringan 4G tiba-tiba menghilang. Dan tidak bisa terkoneksi dengan internet. Dan apa sih yang mengakibatkan jaringan Telkom itu tiba-tiba bermasalah? Wah. Mohon maaf Mbak, gangguan. Jadi Komplain gangguan. pertanyaannya kenapa sih kalau listriknya mati signal Telkom 4G-nya langsung juga menghilang dan susah terkoneksi lagi? Silakan Mbak. Ya, ini izin menjawab ya sesuai dengan kapasitas saya sendiri. Jadi, siapa? Kurniati, mohon maaf kalau jawabannya Ya. tidak mengena sesuai dengan harapan ya, karena yang hadir ini bukan bagian servis. Ya, silakan Mbak. Ya, jadi gini ya, atas nama siapa tadi Bu ya benar? Kurniati. Ibu, Ini anak PA saya kalau nggak salah. Mbak Kurniati, jadi gini, kalau misalnya listrik padam dan ternyata jaringannya itu hilang, itu memang seperti itu karena kan untuk modem IndiHome itu harus terkoneksi ke aliran listrik Bu. Jadi untuk modemnya itu agar aktif harus ada daya listrik. Otomatis ketika listriknya mati, jaringannya juga ikut hilang. Kalau dibilang kenapa sih IndiHome itu sering gangguan? Sebenarnya gini, kalau kita berbicara gangguan, pelanggan itu hanya mengingat ketika jaringannya gangguan.
Nah, dia lebih fokus ke ketika gangguan. Namun dia tidak pelanggan itu cenderung abai ketika jaringannya itu normal atau kecepatannya itu stabil. Itu pasti pelanggannya nggak akan komplain. Jadi otomatis yang ditahu IndiHome sering gangguan, IndiHome sering gangguan. Padahal lebih banyak lancarnya dibanding gangguannya kayak gitu. Terima kasih Pak Samsul. Nah itu ya Kurniati ya. Nah, jadi sekali lagi masalah hilangnya signal 4G pada saat listrik mati, ya semua kehidupan kita akan mati. Iya. Kalau listriknya mati. Iya, kalau mati lampu pasti. Pastinya. Kalaupun misalnya pakai genset untuk alat yang di Tetapi di server iya nggak di bisa. servernya itu nggak Ya. bisa. Yang perlu kita berdoa itu kalau listrik padam adalah semoga PDAM nggak padam. Iya betul Bu. Kalau sudah listrik dan PDAM padam, wabillahi taufiq wal hidayah. Nah, seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, mungkin sudah Pak Sudah Samsul, cukup. sudah selesai pertanyaan, udah nggak ada lagi. Oke. Kalau sudah cukup, mungkin terakhir dari kami untuk teman-teman yang sudah join offline maupun lewat Zoom, kami terakhir akan menyediakan kuisis yang berhadiah kembali, link aja 50.000 untuk top 3 pemenang kuisis. Ya. Jadi silakan teman-teman akses quizzes.com, kemudian nanti kakak-kakak dari Telkom akan men-share untuk kode joinnya. Ya. Silakan. Silahkan buka aplikasi Quizzes, download. Biasanya dosen-dosen pakai nih Quizzes. Enggak. Pak Samsul katanya dosen kami apa tidak terbatas hanya untuk mahasiswa karena dosennya mau ikut Quizzes juga. Boleh Bu. Boleh. Yuk silakan akses quizzes.com, yang pusing memikirkan skripsinya di skip dulu, join quizzes. Udah open room? Udah open quizesnya? Udah open mic quizzes? Berarti harus ini dong, Cis. Oke, silakan teman-teman join. Untuk kodenya itu 571590. Jadi untuk format namanya itu nama underscore nomor link aja.
Oke teman-teman, mungkin kita tunggu 2 menit lagi ya. Yang belum join quizisnya silakan join. Untuk kode joinnya itu 571590. Musik. Masih ada yang belum join? Kalau sudah join semua kita kunci ya untuk yang quizisnya. Oke, mungkin karena semuanya sudah join. Ini sudah berapa? Oke, sudah 36 peserta yang join quizis. Kita tunggu 4 peserta lagi, kita cukupkan 40. Oke, untuk pesertanya sudah cukup. Langsung saja kita mulai quizisnya. 10. 3, 2, 1, mulai. Padahal tidak mati lampu.
Ukhuwah. Ayo adik-adik yang mengikuti kuisis diselesaikan ya, diselesaikan soalnya. Tahu nggak tahu jawabannya dikumpul aja, biar dapat siapa pemenangnya di ranking 1, 2, dan 3. Aku lihat. Yang punya nama menggunakan sambung 189 tolong di rename pakai nama juga ya, jangan sambung aja. Yang hanya menggunakan nama sambung tolong di rename sertakan dengan nama lengkapnya. Sampai ke acara rename gimana? Karena kalau cuma sambung aja, kami harus mesti buka siakat lagi ya untuk tahu namanya siapa. Cara ini gimana? Kalau mau rename di Zoom, coba letakkan namanya, kemudian klik kanan. Siapa? Oh, dia namanya. Oh, Ilham Hidayah. Oke. Baik, Ibu bacakan yang menang ya, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ranking 1 tadi siapa, Mas Niko? Aldi Rivaldi Saputra, 131 2022 0040. Nah, ranking 2 adalah yang ranking 2 adalah Andi Akmal. Oke, nggak ada sambungnya Andi Akmal ya. Kemudian ranking 3 adalah Ilham Hidayat 2021 0189. Nah, itulah pemenang ranking 3 teratas. Yang sudah disebutkan namanya, silahkan menjapri di chat operator ya. Nomor link ajanya, nomor HP boleh nggak? Link aja, terus apa lagi? Oke. Nanti akan ditransfer ke nomor link aja.
dapat 100.000 ibu sedekahkan. 3 pertanyaan tadi ada siapa? Ada Firdaus, silahkan Japri operator, nomor link ajanya. Kemudian Taufik Hidayat, Japri atau chat operator, nomor link aja. Dan Kurniati. Ya, jadi jatah ibu sedekahkan ke Kurniati, anak PA-nya ibu. Ya, silahkan Japri ke operator, nomor link aja yang dimiliki. Hadiahnya langsung ditransfer ke link aja. Ibu, saya nggak punya link aja. OVO, nomor OVO boleh, nomor GoPay boleh. Nggak punya ketiga-tiganya nanti ibu yang ambil. Silahkan nomor link aja, nomor OVO atau nomor GoPay-nya dicek ke operator. Operatornya yang mana namanya operator? Media Vicom Umi. Jadi ceknya ke Media Vicom Umi. Lihat di partisipan. Oh, enggak join Zoom. Join aja. Bentar aja. Kalau nggak ada nomor link, boleh OVO, boleh GoPay, boleh Dana, boleh e-wallet. Nggak punya semuanya, jangan ambil. Itu sudah ada yang masuk, Ilham, nomor dananya. Yang sudah masuk Ilham, ayo Taufik Hidayat, Aldi Rifaldi, Kurniati, Andi Akmal, silakan. Andi Akmal masih ada nggak? Belum. Media Vicom. Ya, Media Vicom. Japri ke Media Vicom. Ya. Andi Akmal 2020-0223, silakan. Nomor dana, link aja, GoPay, OVO, e-wallet, silakan. Saya tidak ada dana OVO, pakai GoPay, e-wallet. Kalau nggak ada, berarti sedekahnya ibu ke Kurnia, ibu ambil lagi sedekahnya. Pakai GoPay. Lumayan kalau 50.000 ibu pakai pulang GoPay dari kampus ke rumah.
Tunggu sampai berapa menit ini? Udah? Tunggu. Oke, baik. Jadi Di chat nanti. nanti setelah penutupan belum mengirimkan, nanti diserahkan entah kemana. Tergantung kebijakan Sobi dan Telkom. Ya, sedekahkan ke Ibu Putri ya. Dapat. Teams. Ini uang digital. Ada nggak panti asuhan yang punya uang digital? Kalau mau disedekahkan ya. Nah. Atau ibu, saya mau sedekahkan ke temanku, boleh nggak? Oke, kirimkan nomornya kemana? Yang mau disedekahkan, bisa kan ya? Iya. Kalau bilang cuma sedekahkan, kami bingung juga mau sedekahkan kemana. Ya, cukup ya? Cukup. Silakan, Oke, selamat buat para peserta yang sudah join pada Sobi Academy dan mendapatkan hadiah link aja. Nah, di akhir ini mungkin kami kembali merimain teman-teman untuk jangan lupa join di Sobi Academy yang inovatif digital leader demi mendapatkan manfaat dan belajar digital marketing. Akhir kata, kami dari pihak Telkom Indonesia mengucapkan permintaan maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobi Akademik dan Telkom Regional 4. Oh iya Bu, satu lagi.